Kali ini kita akan membahas tentang apa sih alergi protein susu sapi atau alergi susu sapi. Bisa jadi ini banyak terjadi pada anak dan ini bisa jadi terjadi kalau ada riwayat alergi di kedua orang tuanya. Terus apa gejalanya dok ketika anak itu alergi susu sapi? Preview. Jadi yang jelas kalau misalnya alergi susu sapi itu terjadi pada anak kalau ada yang diperatari oleh IgE, ada juga yang tidak diperatari oleh IgE. IgE itu artinya imunoglobulin E. Kalau misalnya yang diperatari oleh IgE itu bisa jadi gejalanya timbul secepat kurang dari 30 menit kalau misalnya habis minum susu sapi. Atau misalnya anak itu kejadiannya lebih lambat dan gejalanya timbul lebih dari 30 menit atau bahkan bisa sampai sejam ya, itu bisa jadi non IgE. Tapi yang jelas keduanya gejalanya sama. Misalnya ada gejala diare, ada gejala ruam, misalnya ada sembelit dan sebagainya. Atau yang lainnya misalnya ada gejala anemia, berat badannya nggak naik. Bahkan ada juga gejala sampai anaknya gagal tumbuh, padahal nyusunya udah banyak. Terus apa yang harus dilakukan dokter ketika anak ini ada alergi protein, susu sapi khususnya? Kalau misalnya masih menyusu bisa aja terjadi, bisa. Kalau misalnya ibunya masih mengkonsumsi makanan-makanan yang dari produk, jadi dari produk itu misalnya susu sapi itu sendiri, atau misalnya bahan-bahan yang nantinya turunannya, misalnya keju, misalnya butter, dan lain sebagainya yang nanti menimbulkan alergi juga pada asinnya. Jadi kalau misalnya ini terjadi, ibunya ya eliminasi dari makanan tersebut. Atau misalnya kalau anak pada pemberian susu formula, nanti susu formula ini kita berikan lagi ya khusus untuk anak alergi. Misalnya ada susu formulanya PHP, partial hydrolyzed protein. Ada juga yang extended hydrolyzed, atau misalnya susu asam amino kalau misalnya anak itu diperlukan. Terus juga selanjutnya, kalau anak alergi susu sapi ini harus dicek beberapa hal. Misalnya, dari tinjanya ada darah. Darah ini artinya anak itu ada inflamasi di dalam saluran cernanya, sehingga menyebabkan penyerapannya nggak sesuai. Jadi, itu bisa jadi salah satu untuk nantinya tanda kalau anak itu alergi protein susu sapi. Tetapi ini secara mikroskopik ya, nggak bisa kelihatan di PSS itu ada bentuk darah. Itu secara mikroskopik dan harus diperiksa di lab. Terus, solusinya tadi untuk kalau masih menyusui ibunya diet dari produk. Kalau misalnya anaknya formula, kita bisa berikan susu formula yang harus sesuai dengan indikasi. Jadi harus ke dokter dulu untuk diperiksa dan dipastikan didiagnosis kalau anak ini alergi protein susu sapi, sehingga bisa diberikan susu-susu yang nantinya anak itu bisa toleran terhadap susu yang diberikan gitu ya. Terus selain itu, kapan sih alergi protein susu sapi ini membaik? Biasanya rata-rata di atas 2 tahun sampai dengan 3 tahun. Bisa jadi membaik dan juga bisa jadi nantinya hilang. Tetapi nggak serta-merta hilang begitu aja ya. Ada gejala-gejala lain yang nanti bisa timbul. Misalnya anak itu ada gejala asma di saat besar, atau misalnya anak ada gejala rinitis. Bisa juga ada alergi makanan tertentu dan ini akan berubah seiring dengan perjalanan waktu. Kita bisa lihat dari misalnya alergi Mars yang terjadi pada anak-anak sehingga nantinya pada dewasa juga bisa terjadi. Dan ini dikatakan normal kalau misalnya anak itu tidak mengakibatkan gejala yang berlebihan. Artinya tidak mengancam jiwa, misalnya seperti anak nafas, kesulitan bernafas, atau bahkan bisa jadi gagal nafas. Ini yang nantinya ditakutkan ketika ada alergi tertentu. Tetapi kalau misalnya untuk amannya ya tadi hindari pencetus-pencetus untuk terjadi alergi. Alergi ini bisa aja tadi disebabkan dengan triggernya bahan alerginya itu sendiri. Preview. Jadi bisa diberikan penggantinya atau bisa diet eliminasi dari trigger itu yang nantinya menimbulkan gejala alergi.